Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata pelajaran Teknologi Dasar Otomotif untuk kompetensi keahlian teknik otomotif untuk SMK kelas 10 semester 2. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang KD 3.13, yaitu memahami dasar-dasar kontrol. Kali ini kita akan membahas tentang sistem kendali dan sistem kontrol. Materi ini disampaikan oleh Juni Eko Kunchoro, SPD. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan para siswa nanti dapat yang pertama yaitu memahami sistem kendali atau sistem kontrol. Yang kedua, memahami sistem kontrol loop terbuka atau open loop control system. Kemudian yang ketiga, memahami sistem kontrol loop tertutup atau closed loop control system. Kemudian yang keempat yaitu memahami sistem kontrol manual. Dan yang kelima yaitu memahami sistem kontrol otomatis. Tapi sebelum kita masuk ke materi, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel kami. Langsung saja untuk sistem kendali atau sistem kontrol. Sistem kendali atau sistem kontrol contohnya adalah suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan atau memerintah dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat dipraktikkan secara manual untuk mengendalikan setir mobil pada saat kita mengendarai atau menyetir mobil kita. Misalnya dengan menggunakan prinsip loloh balik. Dalam sistem yang otomatis, alat semacam ini sering dipakai untuk peluru kendali, sehingga peluru akan mencapai sasaran yang diinginkan. Banyak contoh lain dalam bidang industri atau instrumentasi dan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana sistem ini dipakai. Contoh lain adalah alat pendingin AC. Ini merupakan contoh yang banyak kita jumpai yang menggunakan prinsip sistem kendali. Karena suhu ruangan dapat dikendalikan sehingga ruangan berada pada suhu yang kita kehendaki. Saat kata kendali atau kontrol sering kita terdengar dalam dan diucapkan pada kehidupan sehari-hari, dapat diartikan dengan mengatur. Arti penggunaannya, kata kontrol dalam teknik mekatronika ini adalah suatu peralatan atau kelompok peralatan yang digunakan untuk mengatur fungsi suatu mesin agar sesuai dengan yang dikehendaki. Saat kata kendali atau kontrol ini sering kita terdengar dan diucapkan pada kehidupan sehari-hari, dapat diartikan dengan mengatur. Artinya, penggunaan kata kontrol dalam teknik mekatronika ini adalah suatu peralatan atau kelompok peralatan yang digunakan untuk mengatur fungsi suatu mesin agar sesuai dengan yang dikehendaki. Setiap sistem kontrol mempunyai 3 elemen pokok, yaitu ada input, proses, dan output. Diagram bloknya ada di belakang saya ini. Diagram blok elemen dasar sistem kontrol. Kemudian input. Input ini merupakan sinyal masukan yang umumnya dihasilkan dari sebuah sensor. Sensor ini adalah suatu alat pengubah atau transducer
yang dapat merubah kuantitas atau besaran, baik itu fisik, menjadi kuantitas besaran listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian saat melakukan pengukuran atau pengendalian. Beberapa contoh dari sensor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sensor mekanis seperti tombol tekan atau push button. Kemudian yang berikutnya ini adalah saklar batas atau limit switch. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ada juga yang kedua yaitu sensor suhu seperti bimetal. Seperti ada yang di belakang saya ini. Kemudian ada RTD, resistan temperatur detektor. Dan ada juga yaitu termokouple termostat atau yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga yaitu sensor jarak. Bentuknya kurang lebih seperti di samping. Sensor jarak seperti saklar tipe arus eddy, saklar jarak induktif, kemudian ada lagi saklar reed, kemudian ada saklar jarak kapasitif, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti ini ya gambar-gambarnya untuk sensor jarak tersebut. Kemudian sensor ini mengirimkan informasi mengenai nilai kuantitas yang diukur kemudian diproses oleh bagian pengontrol atau controller. Di bawah ini merupakan peralatan inputnya ya. Nah, ini. Kemudian prosesnya. Prosesnya ini adalah operasi yang sengaja dibuat berlangsungnya secara kontinu yang terdiri dari beberapa aksi atau perubahan yang dikendalikan atau dikontrol, yang diarahkan menuju ke suatu hasil atau keadaan akhir tertentu. Dalam modul ini, setiap operasi yang dikontrol disebut dengan proses. Peralatan yang digunakan untuk mengontrol operasi disebut dengan controller. Sedangkan objek fisik yang dikontrol disebut dengan plan. Bagian proses bertugas untuk memproses atau mengkontrol. Mengkontrol apa? Mengontrol sinyal input atau masukan untuk menghasilkan sinyal output atau keluaran. Kemudian output. Apa itu output? Output ini merupakan sinyal keluaran yang dihasilkan dari bagian proses, berupa sinyal listrik yang dipakai untuk mengaktifkan peralatan output atau aktuator seperti motor solenoid seperti ada yang digambar. Kemudian ada juga lampu indikator, buzzer, heater, katup, dan sebagainya. Nah, di bawah ini merupakan contoh dari peralatan output. Ada motor solenoid, ya. Kemudian ini contohnya motor solenoid semua ini, ya. Contohnya seperti di belakang saya ini. Kemudian sistem kontrol ini dibagi menjadi dua. Ya, menjadi dua. Sistem kontrol dibagi menjadi dua. Apa saja? Kalau kita lihat dari gambar berikut, sistem kontrol tersebut ada input, proses, kemudian output. Hanya input, proses, dan output. Nah, kalau sistem kontrol seperti ini, maka sistem kontrol seperti ini disebut dengan sistem kontrol loop terbuka atau yang dikenal dengan open loop control system. Nah, kemudian kalau closed loop system yang kedua yaitu kontrol di mana ada namanya feedbacknya ya. Ini ada ilustrasinya di belakang saya ini yang disebut dengan closed loop system atau sistem kontrol loop tertutup. Ya, mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama adalah sistem kontrol loop terbuka atau open loop control system. Suatu sistem kontrol yang mempunyai karakteristik di mana nilai keluaran tidak memberikan pengaruh pada aksi kontrol. Ya, ini yang disebut dengan sistem kontrol loop terbuka atau open loop control system. Contoh dari sistem loop terbuka ini contohnya adalah operasi mesin cuci. Bisa juga di sini proses input atau proses pengambilan foto. Nah, ada kamera, kemudian diproses pakai komputer, kemudian dicetak. Contoh lainnya adalah di sini adalah operasi mesin cuci ya. Penggilingan pakaian, pemberian sabun, dan pengeringannya bekerja sebagai operasi mesin cuci. Tidak akan berubah, hanya sesuai dengan yang diinginkan seperti semula. Walaupun tingkat kebersihan pakaian sebagai keluaran sistem kurang baik akibat adanya faktor-faktor yang kemungkinan tidak diprediksi sebelumnya. Ya, ini contoh lainnya ya. Tapi kalau di ilustrasi di sini adalah contoh proses kita motret, kemudian foto kita edit, kemudian kita cetak. Ya, tidak ada koreksinya. Berikutnya, nah ini adalah diagram gambar sistem kontrol loop terbuka tadi ya. Jadi ada masukan, controller, plan, dan keluaran. Ada input, ada proses, dan ada outputnya. Ini contohnya yang lainnya ya, contoh yang lainnya. Sistem kontrol loop terbuka ini memang lebih sederhana, murah, dan mudah dalam desainnya. Akan tetapi, menjadi tidak stabil dan seringkali memiliki tingkat kesalahan yang besar bila diberikan gangguan dari luar. Kemudian yang kedua adalah sistem kontrol loop tertutup atau closed loop system. Ilustrasinya ada di animasi di belakang saya ini ya. Sistem kontrol loop tertutup adalah identik dengan sistem kontrol umpan balik di mana nilai dari keluaran akan ikut mempengaruhi pada kontrol. Nah, contohnya di situ ya. Ada komputernya, ada sistem drivernya, kemudian ada speed sensor. Jadi kalau di situ ada barang yang disensor di speed sensor, maka nanti sistem drive-nya akan bekerja setelah menerima instruksi dari komputer. Komputer terima instruksi dari mana? Dari speed sensor. Semakin cepat barangnya, berarti semakin cepat pula prosesnya. Ya. Contoh yang lainnya. Nah, ini adalah proses umpan balik pada AC. Contoh di situ ada sensor suhu. Sensor suhu ini nanti akan mendeteksi suhu udara yang berada dalam ruangan yang diinginkan. Nah, ini dikomparasi suhu udara dalam ruangan dan sensor suhu. Kemudian semuanya diperintahkan masuk ke kendali controller. Controller ini kemudian mengoperasikan mesin pendingin. Contohnya mengoperasikan mesin pendingin entah itu kompresor atau yang fan-nya dan sebagainya. Kemudian dari operasi pendingin ini nanti akan muncul yaitu suhu udara dalam ruangan yang diinginkan. Tetapi di sini suhu udara itu kan berkaitan juga dengan udara panas dari luar dan panas tubuh orang yang ada di ruangan tersebut. Jadi ini saling berkaitan. Jadi ada koreksinya. Ini proses umpan baliknya. Contoh dari sistem ini banyak sekali. Salah satu contohnya adalah operasi pendingin udara. Ya, seperti yang saya utarakan tadi ya.
Masukan dari sistem AC adalah derajat suhu yang diinginkan si pemakai. Jadi kita mau ngeset ruangan 20, 22, atau 24. Keluarannya berupa apa? Berupa udara dingin yang akan mempengaruhi suhu ruangan, sehingga suhu ruangan diharapkan akan sama dengan suhu yang diinginkan atau dikehendaki. Dengan memberikan umpan balik berupa derajat suhu ruangan setelah diberikan aksi udara dingin, maka akan didapat kesalahan atau error dari derajat suhu aktual dengan derajat suhu yang diinginkan. Adanya kesalahan ini membuat controller berusaha memperbaikinya, sehingga didapatkan kesalahan yang semakin lama semakin mengecil. Gambaran ini dapat memberikan penjelasan mengenai proses umpan balik pada sistem AC yang ada di belakang saya ini. Nah, ini adalah gambar kontrol loop tertutup. Jadi di sini ada masukan di sini nanti akan dikorelasi dengan keluaran dari sensor. Kemudian controller, kemudian kerja, keluarannya di sensor oleh speed sensor ini, kemudian dikembalikan lagi. Ya. Dibandingkan sistem kontrol loop terbuka, sistem kontrol loop tertutup ini memang lebih rumit, mahal, dan sulit dalam desainnya. Akan tetapi, tingkat kestabilannya yang relatif konstan dan tingkat kesalahannya yang kecil bila terdapat gangguan dari luar, membuat sistem kontrol ini lebih banyak menjadi pilihan para perancang sistem kontrol. Nah, contoh yang lainnya seperti ini. Ya, contoh ini ada temperatur sensor, kemudian di sini panas itu dideteksi oleh temperatur sensor memberikan perintah diberikan ke komputer untuk dianalisa, kemudian hasilnya di print. Nah, setelah di print kembalikan lagi. Ini contoh ilustrasi. Pada sistem kontrol loop tertutup ini, sinyal keluaran ini diukur secara terus-menerus. Nah, ini diukur secara terus-menerus. Kemudian hasil pengukuran tadi diumpan balikkan ke pembanding yang terdapat pada peralatan kontrol atau controller. Pada alat pembanding ini antara kuantitas referensi set point dengan hasil pengukuran dibandingkan, dan sebagai hasilnya adalah sinyal kesalahan atau error. Di sini prosesnya lebih sederhana, ada input, proses, output, kemudian feedbacknya. Apabila didapatkan error kesalahan, maka unit peralatan kontrol atau controller akan mengolah sinyal kesalahan dan mengirimkan sinyal output untuk memperbaiki kesalahan, sehingga variabel output betul-betul sesuai dengan yang kita inginkan. Sinyal kesalahan ini hasilnya bisa positif, negatif. Secara matematis, sinyal kesalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan B min R, di mana E itu adalah sinyal kesalahan, B itu adalah sinyal hasil pengukuran, R itu adalah kuantitas referensi set point. Contoh dari sistem kontrol loop tertutup adalah kendali pengisian dan pengosongan tandon air dengan menggunakan PLC, seperti di belakang saya. Di mana ketika tombol start atau push button ditekan, keran pengisian mulai membuka dan cairan mulai mengalir masuk tandon. Nah, ini cairan masuk ke tandon ya. Ketika tinggi cairan mencapai sensor ketinggian atas, misalkan 5 meter, ini ada keterangan, ini 6 meter ya, 5 meter, maka keran pengisian ditutup. Selanjutnya keran akan mengeluarkan, dibuka. Ya, kalau ini sudah penuh berarti dibuka.
Dan mulailah proses pengosongan tandon. Jika tinggi cairan mencapai sensor ketinggian di bawah, contohnya di situ 1 meter, maka keran pengeluaran ditutup. Nah, ini kalau tandonnya sudah sampai 1 meter, kerannya di bawah tutup. Dan keran pengisian dibuka lagi. Ini buka lagi. Dan mekanisme sistem kontrol loop tertutup ini tersebut bekerja secara terus-menerus atau berkelanjutan atau otomatis. Dari pembahasan sistem kontrol loop terbuka dan loop tertutup, sistem kontrol juga dibedakan menjadi 2 jenis kontrol. Yang pertama adalah kontrol manual. Yang kedua adalah kontrol otomatis. Apa itu kontrol manual? Sistem kontrol manual ini adalah suatu sistem pengontrolan di mana variabel manipulator atau variabel kontrol bekerjanya sistem adalah manusia. Nah, contoh kamu main game, bisa bergerak, berarti yang mengendalikan siapa? Manusia. Baik dari segi pengamatan, input, mengolah data, serta menggerakkan peralatan output. Contohnya main game, kemudian contohnya ini sistem kontrol loop, kontrol manual ini ya. Manusia mendeteksi ketinggian airnya, kemudian kalau misalkan sudah penuh kita buka dan seterusnya. Gambar berikut menunjukkan sistem kontrol manual pada sebuah tangki air nih. Variabel yang mengatur input dan output ini adalah manusia. Ini ada operator. Operator melihat ketinggian air, ini dilihat ketinggian air. Jika ketinggian air melewati batas, operator akan membuka keran pengeluaran. Ini kerannya dibuka. Kesalahan error dari sistem manual sangat besar karena operator dituntut untuk melakukan pengamatan secara teliti dan tindakan cepat. Sementara keadaan fisik dan mental seorang operator tidak selalu stabil. Nah, ini untuk yang kontrol manual. Kemudian yang berikutnya adalah kontrol otomatis. Nah, ini contohnya ya. Sistem kontrol otomatis ini adalah suatu sistem pengontrolan di mana variabel manipulator dan variabel kontrol bekerjanya sistem dilakukan oleh sebuah peralatan pengendali yang otomatis. Baik dari segi pengamatan, input, pengolahan data, serta penggerakan peralatan output. Nah, ini contohnya tadi ya. Di sini ada sensornya, ada kendalinya, kemudian ada aktuator. Aktuator untuk apa? Menggerakkan valve atau menggerakkan katup, buka tutupnya. Nah, ini contohnya. Contoh lain seperti ini. Ini memotong kertas ya, memotong kertas. Jadi sudah ada sensornya, kemudian ada apa namanya cuttingnya. Ya, jadi pas, motongnya pasti pas. Gambar berikut menunjukkan sistem kontrol otomatis pada sebuah tangki air. Nah, ini. Di mana kontrol akan otomatis menggerakkan aktuator ketika ketinggian air menyentuh sensor. Sehingga keran pengeluaran terbuka. Kejadian ini terus terjadi secara berulang dan kontinu. Nah, kesimpulannya apa pada pertemuan kali ini? Kesimpulan yang pertama, sistem kendali atau sistem kontrol atau control system ini adalah suatu alat atau kumpulan alat untuk mengendalikan, memerintahkan, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Setiap sistem kontrol mempunyai 3 elemen, yaitu input, proses, dan output. Sistem kontrol dibagi menjadi 2, yaitu control loop terbuka, open loop control system, dan sistem kontrol loop terbuka, closed loop control system. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Jangan lupa subscribe di channel kami agar tidak ketinggalan dengan informasi media pembelajaran yang berkaitan dengan SMK.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.